Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dwi Cahyo dengan NIM 2210 0318 0208 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language. Pertama, contoh permasalahan pembuatan model sistem manajemen perpustakaan digital menggunakan UML dan desain antarmuka pengguna UID. Permasalahan di perpustakaan konvensional, manajemen peminjaman dan pengembalian buku seringkali memakan waktu dan membutuhkan banyak tenaga. Penggunaan harus datang langsung ke perpustakaan untuk meminjam atau mengembalikan buku. Selain itu, pengelola data buku dan anggota seringkali masih manual, sehingga rawan kesalahan dan kurang efisien. Metode pengembangan yang dipilih adalah prototype. Alasan memilih metode ini adalah pertama, interaksi awal dan sering. Penggunaan dapat berinteraksi dengan sistem sejak awal dan memberikan umpan balik. Kedua, perubahan cepat. Kemungkinan pengembang untuk membuat perubahan cepat berdasarkan umpan balik pengguna. Yang ketiga, visualisasi yang lebih baik. Penggunaan dapat melihat dan merasakan bagaimana sistem akan bekerja, membantu dan mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin terlewat. 3. Hasil. Hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah sistem manajemen perpustakaan digital yang mempermudah pengguna dalam mencari, meminjam dan mengembalikan buku, serta mempermudah admin dalam mengelola data buku dan anggota. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor, pengguna dan admin dengan sistem serta fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem. Pengguna dapat mencari buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan melihat riwayat peminjaman. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data buku, serta mengelola data anggota. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur proses peminjaman buku oleh pengguna. Pengguna login ke sistem, pengguna mencari buku yang ingin dipinjam, sistem menampilkan hasil pencarian. Pengguna memilih buku yang ingin dipinjam, sistem memeriksa ketersediaan buku. Jika buku tersedia, pengguna mengisi formulir peminjaman, sistem memproses peminjaman dan memperbarui status buku. Kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas dalam sistem beserta atribut dan metode masing-masing kelas. Kelas buku memiliki atribut seperti judul, penulis, kategori, status, yang tersedia atau dipinjam. Kelas pengguna memiliki atribut seperti nama, ID pengguna, email, daftar buku yang dipinjam. Kelas admin memiliki atribut seperti nama, ID admin, dan hak akses untuk mengelola buku dan pengguna. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem selama proses peminjaman buku. Pengguna melakukan permintaan peminjaman buku, sistem memeriksa ketersediaan buku. Jika tersedia, sistem mencatat peminjaman dan memperbarui status buku. Desain antarmuka penggunaan UID. Desain antarmuka pengguna ini mencakup prototipe dasar dari halaman utama dalam sistem manajemen perpustakaan digital. Halaman ini menampilkan navigasi ke fitur-fitur utama seperti pencarian buku, peminjaman, dan pengembalian buku. Halaman pencarian buku, pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul penulis atau kategori. Menampilkan detail buku yang dipilih oleh pengguna, termasuk sinopsis penulis dan ketersediaan buku terhadap tombol untuk meminjam buku jika tersedia. Halaman peminjam buku. Formulir ini diisi oleh pengguna untuk meminjam buku. Pengguna mengisi detail peminjaman seperti tanggal peminjaman dan durasi peminjaman. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode prototype, sistem manajemen perpustakaan digital yang kita kembangkan lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna melalui model UML
dan desain antarmuka pengguna. Kita dapat memastikan bahwa semua fitur penting telah diidentifikasi dan dirancang dengan baik. Prototipe yang dibangun memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik awal dan sering, sehingga kita dapat membuat perubahan yang diperlukan sebelum sistem akhir dikembangkan. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.